Menarik nih guys, kisah tentang Ki Ageng Wonolelo tentu menjadi salah satu sejarah penting yang perlu dikenal oleh masyarakat Indonesia dan kalian semua sekarang. Mau tahu kisah menariknya? Jadi ini kisah menceritakan tentang manusia yang memiliki ilmu kebatinan yang sangat tinggi guys. Sebelumnya viewerku yang budiman, seperti biasa like banyakin 1000 like atau 2000 like, terutama yang ingin mengenal sejarah perkembangan agama Islam di tanah air ini. Ki Ageng Wonolelo merupakan seorang tokoh penyebar agama Islam pada masa lalu yang juga dikenal memiliki ilmu kebatinan yang sangat tinggi. Jadi Ki Ageng Wonolelo ini berasal dari daerah Wonolelo, Jawa Tengah. Beliau lahir pada abad ke-16 dan meninggal pada abad ke-17. Jadi dulu sebelum masuk Islam, Ki Ageng Wonolelo ini dikenal sebagai seorang pengikut kepercayaan Hindu atau Buddha. Namun, setelah belajar agama Islam dari salah seorang ulama terkenal, yaitu Sunan Kudus, Ki Ageng Wonolelo memutuskan untuk memeluk agama Islam. Meskipun telah menjadi seorang muslim, Ki Ageng Wonolelo tidak meninggalkan kepercayaannya terhadap ilmu kebatinan. Beliau mempelajari dan mengembangkan ilmu kebatinan dengan sangat serius. Ki Ageng Wonolelo diyakini memiliki kemampuan supranatural yang sangat luar biasa, seperti dapat berbicara dengan makhluk gaib dan menguasai berbagai ilmu kebatinan lainnya. Kalau kalian tahu kebatinan itu seperti apa sih? Yang ada di pikiran kalian mungkin seperti bisa membaca pikiran orang lain, bisa merasakan hal-hal gaib gitu. Nah, jadi nggak itu aja. Ilmu kebatinan adalah sebuah ilmu yang berkaitan dengan dimensi batiniah, manusia dan alam semesta yang tidak dapat dipahami secara fisik atau empiris. Ilmu ini mencakup berbagai disiplin seperti tasawuf, kejawen, kepercayaan tradisional, dan sebagainya. Dalam ilmu kebatinan, kita mencari kebenaran dan pemahaman tentang hakikat hidup dan tujuan dari keberadaan manusia di dunia ini. Jadi ilmu kebatinan menekankan pada pengalaman pribadi dan introspeksi batiniah, di mana seseorang dapat merenungkan makna hidup dan melihat ke dalam dirinya sendiri untuk menemukan jati dirinya dan kebenarannya yang sejati. Ilmu kebatinan juga berhubungan dengan hubungan manusia kepada Tuhannya dan bagaimana manusia dapat mencapai kedekatan dengannya melalui amalan-amalan spiritual dan meditasi. Jadi itulah penjelasan sedikit ilmu kebatinan ya guys. Jadi bisa disebut ilmu kebatinan ini bukanlah sesuatu yang dapat diperoleh dengan mudah, tetapi memerlukan usaha dan pengorbanan yang besar. Ilmu ini melibatkan proses pembersihan diri dan pengendalian nafsu agar seseorang dapat mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi dan mencapai kesempurnaan batiniah. Dalam ilmu kebatinan, kita diajak untuk melihat ke dalam diri sendiri. Maksudnya ke dalam diri kita sendiri dan mencari kebenaran yang sejati melalui pengalaman batiniah dan praktik spiritual. Ilmu ini bukanlah sesuatu yang bersifat dogmatis atau terbatas pada suatu agama atau kepercayaan tertentu. Jadi melainkan mencangkup berbagai tradisi dan budaya di seluruh dunia. Jadi salah satu contoh yang paling krusial dari ilmu kebatinan ini adalah kemampuannya untuk membuka pintu dimensi spiritual yang lebih dalam dan memperkuat hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Jadi dengan mempelajari ilmu kebatinan, seseorang dapat meningkatkan pemahaman dalam kesadaran diri, serta menemukan kebenaran dan makna dalam hidup mereka. Nah, jika kalian tahu, makam Ki Ageng Wonolelo sendiri terletak di desa Wonolelo, daerah di Kecamatan Sologiri, Kabupaten Wonogiri di Jawa Tengah guys. Makam ini menjadi salah satu ziarah yang banyak dikunjungi oleh masyarakat untuk meminta keberkahan hidup dan melaksanakan doa. Jadi bisa dibilang tujuannya itu adalah meminta keberkahan dalam hidup mereka ya guys. Jadi selain sebagai tokoh penyebar agama Islam, Ki Ageng Wonolelo juga dikenal sebagai seseorang ulama yang sangat peduli dengan kesejahteraan masyarakat. Beliau sering memberikan nasihat dan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, baik dalam hal spiritual maupun materi. Inilah cerita yang menariknya guys. Pada waktu itu Ki Ageng Wonolelo sedang berada di hutan untuk mencari obat-obatan. Tiba-tiba beliau dihadapkan dengan seekor ular raksasa yang sangat ganas. Ular tersebut melilit tubuh Ki Ageng Wonolelo dengan kuat dan mulai mencekiknya. Namun pada waktu itu Ki Ageng Wonolelo tidak gentar dengan kekuatan ilmu kebatinan yang dimilikinya. Beliau berhasil menundukkan ular tersebut dan membuat patuh kepada dirinya guys.
Tak hanya itu, Ki Ageng Wonolelo juga berhasil membuka rahasia kehidupan ular tersebut dan mengetahui penyakit yang dideritanya. Kemudian dengan ilmu kebatinan yang dimilikinya, Ki Ageng Wonolelo ini mengobati ular tersebut dan membuatnya sembuh dari penyakitnya, guys. Sejak saat itulah ular tersebut menjadi sahabat Ki Ageng Wonolelo dan selalu menemaninya dalam perjalanannya untuk memperdalam ilmunya dan mendakwah. Jadi kisah ini menjadi bukti nyata bahwa ilmu kebatinan yang dimiliki oleh Ki Ageng Wonolelo bukanlah sekedar hayalan belaka. Ilmu kebatinan tersebut memiliki kekuatan yang sangat luar biasa dan dapat mempengaruhi alam sekitarnya, termasuk makhluk hidup seperti ular tersebut. Oleh karena itu, Ki Ageng Wonolelo ini menjadi terkenal dan dihormati sebagai orang tokoh spiritual yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Jadi Ki Ageng Wonolelo ini merupakan tokoh yang patut dihormati dan diingat oleh masyarakat Indonesia, terutama untuk diri kita sendiri ya. Terutama oleh umat Islam. Maksudnya, beliau telah memberikan banyak kontribusi bagi perkembangan agama Islam dan kesejahteraan masyarakat, serta menjadi sosok yang menginspirasi dengan ilmu kebatinan yang tinggi. Semoga kisah tentang Ki Ageng Wonolelo ini dapat menjadi inspirasi bagi viewer-viewerku kita semua untuk terus mempelajari dan mengamalkan agama Islam serta memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini mengajarkan kita untuk tidak mudah menyerah dan terus mempertahankan tekad yang kuat dalam mencapai tujuan hidup kita. Intinya guys, buat kalian ya, jangan biarkan rintangan dan kegagalan membuat kita menyerah. Melainkan gunakanlah sebagai motivasi untuk terus berjuang mencari uang, tapi angel. Selain itu, kisah Ki Ageng Wonolelo juga mengajarkan tentang pentingnya berbuat baik kepada sesama loh. Beliau selalu membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun. Hal ini mengajarkan kita untuk tidak selalu berfokus pada kepentingan diri sendiri, maksudnya diri kita sendiri, melainkan juga membantu orang lain tanpa mengharapkan apapun. Ya, itulah kehidupan. Jadi dengan demikian pesan motivasi dari kisah Ki Ageng Wonolelo ini adalah untuk memiliki tekad yang kuat dalam mencapai tujuan hidup, tidak mudah menyerah dalam menghadapi rintangan, serta berbuat baiklah kepada sesama tanpa mengharapkan imbalan apapun guys. Dan ya, cukup termotivasi ya. Mari kita terapkan pesan-pesan ini dalam kehidupan sehari-hari kita dan menjadi pribadi yang lebih baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe. Please. Banyakin 1000 like lah.